guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, kalau kemarin aku bahas tentang kota-kota terkutuk, kali ini aku bakal bawain benda-benda pembawa kutukan. Oh, siap-siap ya. Nah, buat kalian yang belum nonton videoku kemarin, udah aku siapin linknya di deskripsi ya. Buat kamu yang baru mampir ke channelku, welcome guys. Tapi jangan lupa subscribe-nya juga ya. Dan buat yang udah, terima kasih banyak. And I love you so much guys. Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung ke videonya. Benda pembawa kutukan yang pertama ini adalah sebuah cermin guys. Ya, cermin. Ya nggak heran sih ya kalau cermin dianggap sebagai pembawa kutukan. Ya karena kita sering dengar kan kalau cermin itu bisa dijadikan mediasi untuk menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Tambah lagi nih, banyak buku-buku tutorial melihat hantu yang mengatakan bahwa cermin adalah mediator yang membantu kita untuk bisa melihat hal gaib. Sama halnya dengan cermin yang ada di rumah perkebunan Myrtle di Louisiana. Konon katanya, rumah yang berada di perkebunan Myrtle ini dibangun di atas pemakaman kaum India dan sudah dihuni sebanyak 12 hantu yang bersemayam di perkebunan itu. Menurut legenda para penduduk yang ada di sana, sudah ada 10 pembunuhan yang sering terjadi di rumah itu. Ditambah lagi, sering terlihat sosok hantu wanita India yang muncul di rumah itu. Apalagi saat masa perang sipil, rumah ini pernah digeledah sama tentara Union sampai membuat 3 orang tewas di dalam rumah itu. Dan yang membuat cermin itu semakin menyeramkan adalah ketika Mark, Sarah Woodruff, dan kedua anaknya ini tinggal di dalam rumah itu. Dan menurut cerita, Mark dan Sarah ini sering menyiksa pembantunya yang bernama Chloe. Bahkan si Chloe ini dijadikan budak seks untuk si Mark. Jika Chloe menolak, maka siksaan demi siksaan akan terus dia dapatkan hingga dia tewas di dalam rumah itu. Kabar terakhir yang semakin membuat cermin ini menyeramkan adalah saat Mark, Sarah, dan kedua istrinya ini tewas karena diracun. Ditambah lagi, orang-orang percaya saat kematian satu keluarga ini, cermin di dalam rumah itu tidak ditutup dengan kain. Itulah yang membuat cermin ini menjadi angker, karena mereka percaya bahwa arwah si Sarah dan kedua anaknya masuk ke dalam cermin dan terjebak di sana selama bertahun-tahun. Nah, kalau kamu pengen melihat arwah dari Sarah dan putrinya ini, maka kamu diharuskan untuk berdiri di depan cermin itu dengan keadaan gelap sambil membawa lilin. Maka dipercaya arwah dari si Sarah dan putrinya ini akan muncul dari pantulan cermin itu. Kalian harus siap-siap diteror oleh arwah ini hingga membuat kalian mati, dan arwah kalian akan dibawa ke dalam cermin itu. Bahkan ya guys, sudah ada banyak sekali vlogger yang masuk ke rumah itu untuk uji nyali di sana. Dan ini dia beberapa rekaman dari kengerian cermin si Myrtle. First of all, you see, and this glass has been changed quite a few times, and each time it's been replaced, the same discolorations will reappear on the mirror. And the first thing I noticed about all the drippings coming down the center of the mirror. And a lot of people take pictures of this, and those drippings a lot of times will appear red as if they're blood drippings. Now on this side, you see the little fingerprints? Look at it. Yeah. I'll see those little fingerprints in there. Yeah. And at the very top, coming down, the faces of 2 small children will often appear. And so many murders have took place here. And this was years and years ago. We took this picture. And it was no one on the grounds. And she wanted it that way. It was for insurance reasons. So they wanted no one in the photograph. But right here, where the little breezeway is, look at her. And we believe it's Chloe. Wow. You can even see the boards through her. It's measured off to be human measurements and measurements of a lady. And it looks like 2 little children on the roof. Wow. Next, benda yang kedua ini kedengarannya agak aneh sih guys. Ya, siapa sih yang nyangka kalau sebuah vas bunga nih guys, yang biasanya kita pakai buat pajangan, buat naruh tanaman hias, ternyata bisa membawa kutukan. Vas pembawa kutukan ini bernama Bassano. Vas ini terbuat dari lapisan perak yang dibuat dari abad ke-15. Vas ini juga didapat dari seorang pengantin wanita asal Italia yang mendapat hadiah di malam pernikahannya. Namun beberapa saat setelah dia menerima hadiah vas itu, dia pun tiba-tiba saja tewas di malam pernikahannya. Setelah kejadian itu, vas ini pun berpindah tangan ke keluarga si pengantin. Dan beberapa hari setelah keluarga pengantin ini memiliki vas itu, mereka tewas akibat tembakan dari seorang perampok yang ingin mencuri vas itu. Karena dianggap pembawa kutukan, akhirnya pihak keluarga yang lain menyembunyikan vas itu. Dan entah ya vas itu udah berapa lama disembunyikan dan ada di mana, cuman yang jelas terakhir kali di tahun 1988 vas ini muncul lagi, tapi kali ini dengan catatan yang berisi
Waspada, vas ini mendatangkan kematian. Dan itu terbukti dari seorang apoteker yang membeli vas ini dari sebuah pelelangan. Beberapa minggu setelah dia memiliki vas itu, tiba-tiba saja meninggal dalam kecelakaan. Sejak saat itu, siapapun yang memiliki vas ini akan terus membunuh si pemiliknya. Sampai saat ini, vas itu sudah berkali-kali pindah negara dan gak tahu ada di mana, tapi kabar terakhir yang didengar adalah kabar kematian dari pemilik baru si vas itu. Gimana guys? Apa kalian percaya? Next, benda terkutuk kali ini datang dari batu safir ungu yang berasal dari kuil Dewa Indra, India. Batu safir ini dicuri sama seorang kolonel Inggris dan dibawanya pulang ke kampung halaman. Namun, bukannya kekayaan yang didapat sama kolonel ini, tapi dia justru malah jatuh bangkrut hingga membuatnya jatuh miskin. Dan nggak hanya itu, kesehatan dari satu keluarga ini pun lama-kelamaan semakin memburuk sejak mereka membawa batu safir ini pulang ke rumahnya. Setelah itu, batu safir ungu ini pun diberikan ke keluarga dari teman si kolonel ini. Dan gak lama setelahnya, keluarga dari teman si kolonel ini bunuh diri tanpa sebab. Kemudian, safir ungu ini pun dipegang oleh seorang penulis bernama Edward Heron Allen. Selama dia memiliki safir ungu ini, si Edward pun sering ditimpa kesialan hingga membuatnya 3 kali membuang safir itu. Tapi anehnya, nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba aja safir ungu ini terus kembali pada dia dengan sendirinya. Karena nggak mau terus-terusan ditimpa kesialan, si Edward ini pun menghibahkan batu safir ungu ini ke Natural History Museum di London. Dan selama di museum itu, safir ungu ini hanya disimpan tapi tidak dipublikasikan. Kira-kira cerita dari Edward ini masuk akal nggak sih? Gimana ceritanya gitu, batu safir udah dibuang berkali-kali itu bisa balik lagi ke dia? Apa mungkin sebenarnya nih ya, jangan-jangan ada makhluk halus yang memang bersemayam di dalam batu safir itu? Menurut kamu gimana guys? Komen-komen di bawah ya. Yang keempat, kursi Busby. Ya, kalian gak salah dengar kok guys. Ini tuh kursi loh. Sebuah kursi yang kelihatannya sepele itu ternyata juga bisa mendatangkan kutukan. Yang jadi pertanyaannya nih, kenapa sih kursi kok bisa membawa kutukan? Sama sih guys, aku juga bertanya-tanya seperti itu. Dan ceritanya ini bermula dari seorang pemilik pertama kursi ini bernama Thomas Busby. Konon orang-orang percaya dulunya Thomas Busby ini sangat menyayangi kursi itu dan selalu memakai kursi itu di setiap apapun aktivitas yang dia lakukan. Yang membuat kursi Busby ini membawa kutukan adalah berawal dari percekcokan antara dia dengan ayah mertuanya selama berhari-hari. Dan ketika saat itu dia tengah mabuk, dia mendapati bahwa ayah mertuanya itu duduk di kursi kesayangannya. Karena dalam pengaruh alkohol, ditambah mereka ini selama berhari-hari kan bertengkar, dia pun akhirnya tersulut emosi. Lalu dengan sadisnya si Thomas Busby ini memukul kepala ayah mertuanya hingga hancur dengan palu. Alhasil, Thomas pun akhirnya dihukum mati. Tapi sebelum dia dipenggal, dia sempat mengucapkan sumpah serapah yang berbunyi, "Semoga kematian akan datang bagi siapapun yang berani duduk di kursiku." Dari cerita itu, akhirnya kursi Thomas Busby ini pun menjadi terkenal dan dibeli oleh seorang pemilik penginapan yang rumahnya itu nggak jauh dari rumahnya Busby. Dan pemilik penginapan ini memberi nama penginapannya dengan nama Busby Stopin. Saking terkenalnya nih nama penginapan itu, sampai-sampai pengunjung pun banyak yang datang ke sana hanya untuk mencoba menduduki kursi Busby. Dan ada nih salah satu pengunjung yang habis mabuk, lalu kemudian dia duduk sementara dan istirahat di kursi itu, kemudian tiba-tiba saja dia ini mati dalam keadaan tergantung tepat di atas kursi Busby. Nggak hanya itu guys, ada nih 2 orang mahasiswa yang berkunjung ke penginapan itu dan mereka bergantian mencoba menduduki kursi Busby ini. Lalu setelahnya, sepulang dia dari penginapan itu, mereka berdua mengalami kecelakaan mobil. Dari banyaknya kejadian mematikan yang diakibatkan sama kursi tertutup ini, akhirnya si pemilik penginapan ini pun menyimpan dan menyembunyikan kursi itu di basementnya. Tapi sayang, beberapa saat kemudian, tanpa sengaja temannya yang datang berkunjung ke rumahnya itu tidak tahu menahu tentang cerita mengerikan dari si kursi Busby ini, hingga akhirnya temannya ini pun duduk di kursi itu. Lalu beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja dia meninggal karena serangan jantung tepat setelah dia duduk di kursi Busby ini. Akhirnya sama si pemilik penginapan, kursi Busby ini pun dibawa ke museum di Turks Museum yang ada di Inggris. Dan pemilik penginapan ini pun menyarankan agar menggantung kursi itu supaya tidak ada lagi yang duduk di sana.
Nah guys, kalau semisal kamu nih lagi jalan-jalan ke Inggris, coba deh mampir ke Trix Museum ini dan ceritain pengalaman kamu selama kamu berada di depan kursi itu. Gimana perasaannya, gimana sensasinya, ceritain pengalaman kamu dan tag video aku ya. Aku tunggu. Nah, di video terakhir ini, benda berbawa kutukan kali ini adalah kotak Dibu. Kalau kalian pernah nonton nih guys, film The Possession yang dirilis tahun 2012, film ini menceritakan tentang seorang ayah yang berusaha menyelamatkan anak bungsunya ini dari kerasukan iblis jahat yang berasal dari dalam kotak Dibu. Kalau kalian tahu ya guys, sebenarnya film tentang kotak Dibu ini tuh diadaptasi dari kisah nyata oleh seorang pelintas Holocaust asal Polandia. Dalam mitologi Yunani sendiri, kotak Dibu ini adalah roh jahat yang dipercaya sebagai jiwa-jiwa tersesat dari orang-orang mati yang terjebak di dalam benda dan akan terus berada di sana sampai ada seseorang yang melepasnya. Dalam Yahudi sendiri, kotak Dibu ini berarti Hebreu, yaitu menempel atau melekat. Kotak Dibu ini tuh sebenarnya lemari kayu kecil yang dipakai buat nyimpen uang ya guys. Nah, setelah kotak Dibu ini dibawa sama penyintas Holocaust, pemilik selanjutnya dari kotak Dibu ini adalah seorang nenek berusia 103 tahun. Nenek ini sempat memberikan pesan ke keluarganya jika dia mati, dia meminta dikuburkan kotak Dibu ini bersamaan dengan jenazahnya. Tapi sayangnya, keluarganya ini malah menjual kotak Dibu ini dan dibeli oleh seorang pemilik toko antik bernama Kevin Menis. Lalu, kotak Dibu ini pun disimpan oleh Menis di dalam basement tokonya. Dari sini, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Karena setelah dia membawa kotak Dibu ini ke dalam basementnya, tiba-tiba saja lampu dalam tokonya ini sering mati dan menyala dengan sendirinya. Nggak hanya itu, pintu dan gerbang dari tokonya ini pun juga sering sekali terkunci dengan sendirinya. Sampai-sampai sering sekali terlihat sosok bayangan besar yang melintasi lorong basementnya. Pernah nih ya, suatu ketika si Kevin Menis ini pergi keluar kota dan meninggalkan tokonya dalam beberapa hari. Tapi anehnya, dia justru dapat telepon dari tetangga tokonya yang mengatakan kalau tetangganya ini sering sekali mendengar sumpah serapah yang terdengar sangat kencang hingga bau-bau bangkai dari dalam tokonya. Beberapa hari kemudian, Kevin pun pulang dan langsung mengecek tokonya. Di situ dia sangat kaget karena dia mendapati ada bangkai kucing yang mati di basementnya. Dia pun heran dong, kenapa sih kok bisa ada bangkai kucing di sini? Gimana caranya kucing ini bisa masuk ke dalam tokonya? Nggak sampai di sini aja guys, kejadian aneh juga menimpa ibunya si Menis setelah si Menis ini menghadiahkan kotak Dibu itu ke ibunya. Mendadak, ibunya ini pun terkena serangan stroke hingga tidak bisa berbicara. Karena tidak bisa berbicara, ibunya pun hanya bisa berkomunikasi dengan catatan. Jadi di situ ibunya memberikan catatan bahwa dia tidak menyukai hadiah yang diberikan Menis. Karena keanehan itu, akhirnya Dibu ini pun dibawa pulang si Menis ke dalam rumahnya. Malam hari ketika dia tertidur, dia bermimpi buruk bertemu dengan sosok perempuan jahat yang terus memukulinya. Ketika dia terbangun, dia kaget karena badannya udah memar-memar dan ada banyak bekas luka di tubuhnya. Dari sini akhirnya Menis menjual Dibu ini ke situs eBay dan menjelaskan juga nih setiap rincian yang dia alami selama dia memiliki Dibu itu. Dan Dibu ini pun akhirnya terjual. Pembeli pertama dari kotak Dibu ini adalah seorang mahasiswa, tapi nggak tahu kenapa ya, beberapa hari setelah dia punya Dibu ini, dia juga menjualnya lagi ke eBay dan dibeli sama teman sekampusnya. Tapi lagi-lagi sama guys, teman sekampusnya ini pun juga menjualnya lagi ke eBay karena dia mengaku setelah dia memiliki Dibu ini, dia menderita gatal-gatal dan batuk darah. Hingga akhirnya Dibu ini pun disimpan di dalam kotak kaca oleh seorang aktor sekaligus pemburu hantu bernama Zak Bagans. Wah gila, beneran serem banget sih guys yang terakhir ini. Gimana nih guys menurut kamu? Dari kelima benda terkutuk ini, manakah yang paling seram? Tulis komentar kalian di bawah ya. Dan apakah kalian percaya sama cerita-cerita dari benda-benda terkutuk ini? Oke, segini dulu video dari aku. Like jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, subscribe channelku di bawah, dan nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Jangan lupa follow media sosialku di bawah. See you guys, bye-bye.